What I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Benar, wasit VAR Thailand jelas cari bermasalah. Banyaknya dukungan dunia untuk Indonesia di Piala Asia. FIFA turun tangan. Ya, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahannya atas Uzbekistan pada partai laga semifinal Piala Asia U23 semalam. Dalam pertandingan sendiri, Timnas Indonesia tak tampil buruk dan memang Timnas Uzbekistan bisa menguasai bola dan menguasai pertandingan. Namun yang bermasalah adalah pada keputusan wasit dan keputusan wasit VAR. Di mana wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan yang menuai kontroversi. Bernama lengkap Shen Yinhao. Ya, Shen Yinhao, wasit asal Cina ini dianggap banyak memberikan keputusan kontroversi dan merugikan Timnas Indonesia. Terlebih keputusan wasit yang dianggap tak jelas ini telah membuat harapan Indonesia U23 gagal ke final. Catatannya soal keputusan yang dianggap merugikan tim Garuda Muda diantaranya ketika wasit menganulir gol Muhammad Ferrari di menit ke-61. Yang kedua, wasit Shen Yinhao juga tak memberikan penalti seusai Witan Sulaiman dijatuhkan oleh pemain Uzbekistan di kota terlarang. Serta Rizky Ridho dikejar kartu merah pada babak kedua. Lantas dunia menyoroti hal tersebut lantaran Timnas Indonesia sukses melaju ke semifinal dengan tim debutan baru. Dan bagaimanakah reaksi dunia melihat keputusan kontroversial Shen Yinhao? Ya, kita tahu sebuah perbedaan level yang ditunjukkan oleh kedua tim yang diunggulkan oleh Uzbekistan. Hal itu terlihat jelas dalam statistik pertandingan di mana sebagai Islam memiliki 25 tembakan serta Timnas Indonesia hanya memiliki 4 tembakan. Penguasaan bola yang mencapai 62% untuk Uzbekistan dengan Timnas Indonesia sendiri hanya mencapai 38%. Lantas hal ini menunjukkan bukti bahwa Timnas Uzbekistan menguasai pertandingan meskipun pada babak pertama Timnas Uzbekistan dibuat frustasi kalah tak bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Terbukti dalam 25 shot milik Uzbekistan hanya memiliki 4 shot on target ke gawang Timnas Indonesia. Dan satu gol yang terjadi murni karena kehilangan konsen pemain Timnas Indonesia setelah wasit Shen Yinhao menganulir gol dari Muhammad Ferrari. Ya, sebenarnya Timnas Indonesia sendiri sudah menciptakan beberapa momen berbahaya bagi pertahanan Uzbekistan. Meski kita tahu kalau passing dari pemain Uzbekistan ini sangatlah cepat dari pergerakan kontrol bola hingga sebuah penetrasi antar pemain sangatlah baik. Hal itu mampu membuat Ipar Jener dan Nathan terisolasi di tengah lapangan. Sedangkan tidak adanya Rafael Struijk di sini jelas terasa. Ya, dari jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan sendiri telah menuai sorotan dari keputusan sang pengadil lapangan. Wasit yang memimpin pertandingan Shen Yinhao dianggap merugikan Timnas Indonesia. Bukan soal VAR, terlihat sentuhan minimal yang terjadi kepada pemain Timnas Uzbekistan dianggap pelanggaran. Sedangkan saat Timnas Indonesia dilanggar keras oleh para pemain Uzbekistan. Sepertinya harus guling-guling di atas lapangan dulu agar bisa mendapatkan hadiah pelanggaran dari sang wasit. Karena memang jarang adanya pelanggaran. Ditambah lagi para pemain Uzbekistan yang sering memakai drama tak penting kala bersentuhan dengan pemain Timnas Indonesia.
Ya, selain wasit pengadilan lapangan Shen Yinhao, wasit yang mungkin membuat jengkel timnas Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah wasit asal Thailand yang kembali bertugas di ruang VAR. Namanya adalah Sivakorn Puudom. Dalam pertandingan tersebut, kinerja wasit menjadi sorotan karena dianggap merugikan timnas Indonesia, terutama wasit yang bertugas di ruang kontrol VAR, termasuk Sivakorn Puudom wasit asal Thailand. Di mana setidaknya ada 3 momen kontroversi yang menjadi perdebatan. Yang pertama, saat Witan Sulaiman dijatuhkan di sekitar area kotak penalti pada babak pertama. Wasit utama Shen Yinhao asal Cina awalnya memberikan tendangan bebas lalu memeriksa VAR untuk kemungkinan penalti. Namun keputusan akhirnya dibatalkan dan Witan dianggap melakukan diving. Yang kedua, gol Muhammad Ferrari yang dianulir wasit karena offside di menit 61. Kemudian, kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho di menit ke-84 yang dalam tayangan ulang menunjukkan bahwa ia mengenai bola terlebih dahulu sebelum pemain Uzbekistan. Dan akhirnya kaki Ridho mengenai tubuh dari pemain Uzbekistan. Ketika momen tersebut semuanya melibatkan pemeriksaan melalui VAR, di mana timnas Indonesia sudah tidak asing lagi dengan Sivakorn Puudom. Saat pertandingan pembuka Piala Asia melawan Qatar lalu, Sivakorn Puudom juga bertugas sebagai wasit VAR. Di mana dalam pertandingan itu, beberapa keputusan wasit juga menimbulkan pertanyaan. Dan ingatkan kalian, terutama terkait kartu merah Ivar Jenner yang dianggap melakukan tendangan kepada pemain-pemain Qatar dan berujung kartu merah. Ya, dalam pertandingan melawan Uzbekistan sendiri, yang mencolok perhatian adalah sentuhan yang dianggap pelanggaran kaki Rizky Ridho. Di mana jika kita lihat lebih dari seksama, Rizky Ridho sama sekali tidak ada niatan untuk mencederai pemain Uzbekistan. Di situ jelas kelihatan bahwa kaki Ridho ada gerakan menarik lagi kakinya ke belakang. Meski masih tetap kena ke area berbahaya pemain Uzbekistan. Karena situasi seperti ini sangat sulit dan bersifat 50-50. Jelas ini adalah kerugian besar bagi timnas Indonesia karena sosok Rizky Ridho selain menjadi kapten tim, ia juga menjadi benteng yang kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Ya, atas dari semua itu banyak media yang mendukung timnas Indonesia meskipun harus dicurangi oleh keputusan pengadilan lapangan. Namun bagaimanapun timnas Indonesia sudah berusaha bekerja keras semaksimal mungkin dan kita akan lihat pertandingan berikutnya merebut 3 terbaik Piala Asia. Jadi itulah tadi keputusan kontroversi wasit asal Thailand yang sering merugikan timnas Indonesia.